Lah ya akhir-akhir ini tuh makanya nggak media sosial kayak YouTube, kayak Facebook, kayak Twitter, TikTok. Provokasi-provokasi ini banyak sekali, masif ya. Mulai dari pembusukan terhadap para aktivis-aktivis, bahkan yang dulu sejalan saja. Ini bisa bubar hanya gara-gara apa ya? Gara-gara perhabiban itu. Gara-gara ramainya Habib, gara-gara silsilah, gara-gara nasab. Ya, ini kadang-kadang sangat menguras waktu dan energi. Dan masyarakat sekarang itu, masyarakat sendiri ya, Indonesia ini sumber daya manusianya ini masih kurang literasi dan nggak malas berpikir gitu loh. Orang malas berpikir ya kayak begitu. Nyatanya mas soal yang kayak kemarin video itu yang diupload saja komentar-komentar itu kan banyak yang kadang-kadang masih tidak paham. Jadi harus menjelaskan lagi. Gitu? Iya. Terus ada pertanyaan lagi nggak itu? Ini pokoknya simak aja terus. Simak terus, enggak apa-apa wes. Kasih pemahaman lah, mudah-mudahan jadi manfaat gitu. Amin. Ada berapa pertanyaan itu? Ini ada 5. 5 pertanyaan. Yang pertama ini dari Mahmudi Muhammad 2718. Itu yang komentar-komentar itu? Iya. Tanggepin. Dari mana? Dari @Mahmudi Muhammad 2718. Apa komentarnya? Gus, bila nasab Baklawi terputus, Kiai NU yang mendukung Baklawi apa berdosa? Loh, kalau soal dosa dan tidaknya, wallahu alam, itu urusan Allah. Allah yang maha tahu. Tetapi ketahuilah, ketika ada kiai seandainya ini kalau pandangan saya, ketika ada seorang kiai membenarkan sesuatu yang salah, ini kan sudah jelas-jelas sangat berdosa. Gitu? Iya. Seandainya terputus nih, sudah tahu nih, sudah terputus, tapi disambung-sambungkan gitu loh. Atau memanipulasi sesuatu yang bukan hak, akhirnya menjadi hak. Dosa nggak? Dosa. Sebetulnya nggak usah ditanyakan yang kayak begitu. Secara sains, secara logika saja, salah gitu loh. Mau kiai, mau siapa, ketika membela yang salah, ya dosa. Itu nggak ada tawar-tawaran, gitu loh. Nggak bisa, itu nggak ada alasan lagi. Apa karena kiai terus akhirnya membela kalau itu adalah sebuah kebohongan, terus akhirnya kebohongan itu didorong ketika melihat suatu pembodohan yang sudah dilakukan seandainya 100 tahun lamanya. Tetapi ketika ngulik sejarah, tiba-tiba hadir sebuah kenyataan-kenyataan yang tidak biasanya dia dengar. Lah, dan sedangkan kenyataan itu bisa jadi sebuah kebenaran. Diluruskan kok malah mendorong kebohongan-kebohongan itu, ya dosa lah. Dosa, nggak kiai, nggak siapapun, tetap dosa. Ya, itu logika itu. Ya. Iya. Terus? Ini yang kedua dari @tvt, dari TVTV 7963. Lah, kalau udah dari dulu Habib-Habib begitu, kenapa baru sekarang si Arya berani mengkritisi? Takut? Wah, ini pertanyaan paling ngeri. Waduh, kayak gila. Sebetulnya tidak semua netizen itu bagus. Netizen itu banyak juga yang berbahaya. Dia nyamar. Propaganda sana, propaganda sini, pura-pura mendukung bisa jadi, ya kan? Pura-pura mensupport, kalau sejalan dia dukung, kalau kira-kira nggak sejalan dia hantam. Itu adalah karakter netizen. Makanya media sosial ini gampang menjadikan orang berangkulan, gampang menjadikan orang menjadi sahabat, gampang juga meninggalkan, gampang juga menipu, gampang juga menghancurkan, gampang juga untuk membongkar-bongkar aib sesama. Udah medsos itu bahaya. Yang kayak begini saya sebagai wali medsos, ya sengkelotok gitu loh. Coba pertanyaannya apa tadi? Soal Habib. Iya. Kenapa baru sekarang begitu? Baru sekarang. Kenapa nggak dari dulu mengkritisi para Habib? Loh, ya ini kan mancing-mancing saya. Loh, darah saya itu mendidih. Loh, Habib namanya jelek itu. Saya melindungi itu udah dari dulu, menjaga marwahnya. Loh, jangan pikir, loh, marah saya sama orang itu tuh.
Itu sodron itu orang itu. Belah sodron, bokadron. Sekarang pertanyaannya, ente kemana? Ketika ada oknum-oknum Habib, ente kemana? Kalau saya jelas, publik jelas melihat, kami sudah dari dulu tidak ada satupun yang membela. Bahkan ketika kami meluruskan Habib oknum, ya kan? Iya. Kami dituduh tidak mencintai Habib. Kami dituduh tidak dapat syafaat. Kami distigmakan sebagai orang yang membentur-benturkan Habib dengan ulama. Saat ini terjadi. Marwah Habib hancur ya gara-gara apa? Ya gara-gara junjunganmu itu. Gembel-gembel, badut-badut politik itu. Loh kan? Ba'alawi itu tidak sedikit yang jadi badut-badut politik. Loh ya bener itu fakta kok. Yang mau makar, yang mau melengsarkan presiden siapa? Ormas dipelopori oleh siapa? Yang namanya ormas terlarang yang sudah dibubarkan sama pemerintah. Ayo, siapa? Dari dulu yang getol siapa? Iki wonge. Ini orangnya. Jangan mancing-mancing. Iki sodron iki. Nembe baru lahir mungkin lahirnya juga dari batu kali. Kalau tidak tahu sejarah diam. Dari dulu deh. Ada oknum-oknum Habib, ya cuman saya yang melopori. Kenapa? Saya beragama, saya memiliki junjungan menggunakan logika. Saya beragama harus kritis. Saya mau mengabdi, saya mau berguru harus kritis. Nggak gampang dibodohi orang. Ketika ada orang mengaku di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, terus akhirnya nunduk-nunduk manut terus sampai cium kaki, perbudakan kayak begitu. Menyembah manusia seperti itu. Itu tidak bisa kayak begitu. Maka ketika ada yang namanya imam besar, katanya yang sekarang ini sudah diijtimakan kan? Iya. Kan? Sudah diijtimakan sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Tobol. Nggak ada. Katanya hasil dari ijtima. Nggak ada. Kayak begitu. Ya mungkin saja kalau imam besar ormas Islam yang sudah terlarang, iya. Dan itu sudah dibubarkan. Kami adalah salah satu saksi sejarah dan yang melawan kelompok-kelompok itu. Bubarkan. Dari dulu kok kita minta bubarkan kok. Termasuk itu Habib jadul itu. Orang-orangnya sampai sekarang ya sama. Orang baru stok lama. Ya itu orang-orangnya. Oleh kok baru sekarang dia pikir baru hari ini. Iya. Loh, takut. Ini loh sekarang saya masih ngedorin urat dan saraf. Pikiran saya kendorin. Volume saya, levelnya lagi saya turunin. Kalau dulu kamu ngeliat saya lebih mencret lagi. Kalau kamu jadi budaknya, kamu bisa gila lihat tingkah saya menyerang junjunganmu itu. Orang nggak jelas kok. Makar terhadap negara kok. Nggak ada toleransi yang kayak begitu. Mau dia cucu Nabi ngakinya sekalipun, nggak ada. Demak keras. Iki wong Demak iki. Demak Kota Wali keras. Enak saja. Sopo jenenge kuwi mau? TV. Iya. Wah, tipu-tipu kuwi. Tipu-tipu itu orang-orang kayak begitu tuh nggak jelas itu. Baru lahir ini anak ini berarti. Coba lihat track recordnya Gus Arya. Waduh. Saya itu intens dari dulu. Sekarang kalau saya mau marah, yang marah itu saya bukan kamu. Soal sekarang Marwah Habib ini menjadi kucar-kacir. Yang marah saya harusnya bukan kamu. Saya dari dulu jelas membela Habib. Membela Marwah, menjaga Marwah nama baiknya. Dari oknum-oknum. Sekarang saya tanya sama kamu. Soal masalah ini, masalah Ba'alawi rame, masalah nasab rame, karena cangkemnya siapa? Ba'alawi. Siapa namanya? Bahar. Betul nggak? Betul. Awal cuma karena mulutnya Bahar. Menghina, memutuskan keluarga keturunan Wali Songo. Akhirnya menjadi rame. Semua mendapatkan imbasnya tuh. Habib semua. Termasuk ada penelitian Ba'alawi yang terputus. Tidak tersambung kepada Rasulullah. Itu karena cangkemnya siapa? Cangkemnya Bahar. Siapa Bahar itu? Junjunganmu para budak.
Emosi lagi jadinya. Siapa namanya tipu-tipu? TV. Tipu-tipu. Tipu-tipu itu namanya itu. Wah, baru lahir kamu itu. Mungkin lahir juga dari batu itu. Ya kayak begini nih orang-orang keranjingan, hati-hati itu. Itu provokasi, provokator kayak begitu. Ya. Saya berjuang itu nggak mau mati konyol. Saya berusaha untuk menyadarkan umat. Dulu siapa? Ya kan? Saudara-saudaraku warga Nahdliyin. Bukan dari struktural. Bukan. Nggak banyak orang dari struktural Nahdlatul Ulama. Nggak banyak. Yang pejuang-pejuang yang melawan kelompok-kelompok itu dari serangan Habib-Habib oknum itu yang pengen makar terhadap bangsa negara, terhadap pemimpinnya. Yang membela itu ya aktivis-aktivis itu yang lillahi ta'ala. Yang kayak Kiai Fuad, yang kayak Gusmar, yang kayak dan lain-lain itu teman-teman. Itu penuh dengan resiko. Apakah mereka kalau belain masalah itu, terus pengajiannya besok rame? Terus itu amplopan akeh? Ora. Terus besok jadi DPR? Ora. Terus besok jadi bupati? Ndak. Mereka sampai sekarang masih pada kere semua. Hanya bisa bersyukur, bisa berjuang seperti ini, bersyukur. Nggak dapat kaya. Resikonya banyak. Nyinyir. Baru sekarang. Nah, kami itu melopori saksi sejarah ini. Yang melawan kelompok-kelompok itu, Habib-Habib itu yang ngaku cucu Nabi dari dulu. Dari 2014. Dari orang berpolitik jual ayat sampai mayat. Ya, sampai Jakarta tuh mati. Ada yang mati. Bener, nggak disolatin. Gara-gara dukung Ahok. Nah, itu pemikiran-pemikiran primitif itu kayak begitu. Islam kok kayak begitu. Dulu Rasulullah mengislamkan orang-orang kafir. Tapi bajingan-bajingan itu malah mengkafirkan orang Islam. Loh kayak gitu orang waras suruh diam. Saat ini orang waras nggak boleh ngalah. Dari dulu kayaknya semboyannya kok. Yang waras ngalah, prek. Nggak boleh. Sekarang yang waras jangan ngalah. Wes itu nggak marah kayak emosi tok sing apa? Sing tipu-tipu gitu. Udah yang lain apa lagi? Aduh. Nih pertanyaan selanjutnya dari @user_hp_zzz. Kalau kiai ada oknumnya nggak, Gus? Kalau kiai ada oknumnya nggak? Banyak. Kiai? Banyak. Ada kiai-kiai yang oknum kayak begitu ya ada. Tapi ya lebih parah itu memang kebanyakan ya dari keluarga Pahlawi ya. Kalau oknumnya kiai ini kan paling apa sih? Tetapi nggak nyampe lah urusan-urusan nasab sampai kepada Nabi Muhammad. Seandainya ada kiai oknum gitu, nggak nyampe lah. Ngaku-ngaku di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Nggak. Yang jadi masalah itu semua lini itu pasti ada yang namanya oknum. Ada lah. Iya betul. Kiai ada, kiai yang melakukan kesalahan ada. Selama manusia pasti ada. Namanya oknum, kesalahan. Dia melakukan suatu kesalahan. Ya, kesalahan itu kan juga bagian daripada proses hidup. Kalau udah ada kesalahan, bagaimana orang bisa belajar? Orang kan semua belajar dari kesalahan. Betul tidak? Betul. Ada benar, ada salah. Makanya kalau sekolah ini kalau kita tidak tahu nih 4 kali 7 berapa? Sama dengan 6. Salah nggak? Salah. Akhirnya diluruskan kan? Iya. Semua belajar dari kesalahan. Nah, ketika sudah mendapatkan ilmu, sudah dibeneri, ya makanya orang salah, ya jangan disalahin. Harusnya dibenarkan, dibeneri, bukan dibenarkan. Bukan dibenarkan, bukan, tapi dibenerin. Benerin sama benarkan beda. Nanti kalau pakai kita nadanya membenarkan yang salah, waduh kita ikut-ikut menyebarkan kemudorotan, nggak boleh itu. Ya? Cocok? Ada oknum seperti itu, tapi ya nggak sefatal. Ya enggak. Ya hal-hal yang logis lah paling urusan-urusan dapur. Kalau ini kan enggak. Dia kalau dari banyak, enggak semua ya. Dari Pahlawi ini banyak sekali. Habib-habib oknum ini banyak. Dia jadi oknumnya itu mengerikan gitu loh. Mengaku sebagai cucu Nabi itu kan mengerikan buat saya loh itu. Sangat mengerikan sekali. Karena hanya ujung-ujungnya untuk kepentingan dapur, nguntal, dawir, paling itu kok. Pengen pondoknya gede, pengen jadi orang terkenal. Kalau ngaku sebagai cucu Nabi, umatnya banyak. Kan begitu? Iya. Ayo kalau umatnya banyak, besok gampang bohir. Ayo. Dari Amerika telepon, tolong bikin Indonesia rusuh, Beb. Oke, siap. Umpamanya begitu. Job dari luar berarti. Lah ya job dari luar itu banyak. Banyak masa. Lah ya dulu saya pernah buka itu netizen semuanya tahu. Aksi-aksi 2019 kemarin yang numpang itu Amerika itu banyak itu.
Orang telepon itu, bohir-bohir dari luar negeri itu banyak. Pengen apa? Jokowi ndang keos. Iya. Loh artinya, bentar dulu. Artinya, kepentingan-kepentingan itu, semua itu punya kepentingan. Ketika umatnya dipandang banyak, nanti langsung berapa triliun. Oke, mister, 1 triliun. Saya kerahkan, nanti saya bikin kacau semua negara kita. Oh, jadi Habib Bahar punya mobil-mobil mewah dari situ, Gus? Lah ya bisa jadi. Ya bisa jadi toh. Bisa jadi. Namanya dugaan. Bisa jadi. Tetapi Punya kan, Harley. kami kan nggak bisa Punya ngomong. BMW, punya Mercy. Iya, tapi kita nggak boleh Ini kan kalau nggak nggak- logis, kita nggak Mas. punya data. Artinya dugaan-dugaan itu terjadi. Nah sekarang orang nganggur, orang pengangguran, tidak punya usaha, betul nggak? Betul. Hanya ngaji, katanya. Punya Ferrari. Punya Ferrari, Ah. punya Harley, punya. Tidak logis. Ini dari mana logisnya? Gitu loh. Iya, iya. Ini kiai motivasinya untuk uang, untuk nyari amplop ya sekaligus tidak apa-apa lah sekalian. Tarifnya yang mahal sekalian kan cepet kaya. Gitu. Iya. Tapi kan nggak logis. Ya kan? Jadi dulu kalau Rasulullah berjihad, berdakwah, jihad untuk umat, jihad harta, jihad nyawa. Kalau sekarang pinter-pinter, Sebaliknya. lebih pinter daripada Nabi. Kalau zaman sekarang dakwah untuk memperkaya diri sendiri, apapun, walaupun harus dikombin dengan politik. Yang penting nama dapat, kebanggaan, kebesaran, duit fulus nyumber. Tidak ada habis-habisnya. Itu. Kita aja nggak usah panjang-panjang. Ya kan? Jelas kan? Jelas itu. Oke, terus apa lagi? Ini pertanyaan terakhir, Gus. Sebuah statement juga dari @wenbei5770. Oke. Padahal meneliti nasab yang ngaku-ngaku cucu Rasulullah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau para kiai NU diam saja, bahkan condong membela para habib dan meremehkan penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin, bisa jadi suatu saat nanti anak cucu kita kelak akan menjadi budak-budak Yaman dan NKRI akan tumbang karena dikuasai imigran Yaman. Inilah penjajahan gaya baru dengan menggunakan doktrin sesat berkedok agama. Pisahkan dulu antara membahas Ba'alawi dengan Habib. Karena tidak semua Ba'alawi menjadi Habib, tetapi kalau Habib memang penyematan dari marga Ba'alawi. Dipisahkan dulu. Iya. Habib tetap Habib, kita cintai, kita muliakan. Kenapa? Habib itu mananya adalah dicintai dan harus mencintai juga. Jangan cuman Habib itu pengen dicintai tetapi tidak mencintai umatnya. Umatnya itu ya jamaahnya itu contohnya seperti itu. Ya, nah itu pisahkan dulu. Ya, tanpa ada tersambung atau tidak, Habib tetap Habib. Kita nggak boleh kritik ya dengan yang namanya Habib, nggak boleh. Habib itu kita lihat itu dengan keilmuannya, dengan kealimannya, dengan keulamannya, kan begitu. Lalu membahas untuk masalah ada kiai yang membela Habib, sebetulnya tidak ada yang membela, nggak ada. Membela paling hanya statement doang. Ya, artinya sebetulnya ini karena cari aman. Paham cari aman? Paham? Iya. Lah kalau sudah 1 juta orang, kira-kira nih kiai-kiai ini kompak semua seandainya ini tentang masalah Ba'alawi itu, masalah nasab penelitiannya Kiai Imaduddin itu dibuka dan kiai-kiai khususnya yang ada di pribumi di Nusantara ini, di Indonesia ini kompak. Saya rasa tidak ada yang belain. Tidak ada. Itu butuh dibuktikan gitu. Butuh diteliti. Saya rasa sebetulnya tidak ada, cuman banyak kiai-kiai yang cari aman. Dia cari aman. Cari aman. Kenapa? Oh, banyak sekali lah. Gini contohnya. Waduh, saya sebagai kiai berceramah di panggung. Contohnya kan begitu. Iya. Kalau saya berstatement, itu adalah terputus begitu. Sedangkan di sampingnya ini setiap ceramah ada Habib-Habib juga. Jadi tidak berani mengambil resiko. Nggak, cari aman dong. Lah besok kalau dia nggak aman, nggak ada yang manggil lagi. Nggak laku. Ya nggak laku. Jadi memilih diam agar aman. Ini sangat sensitif sekali gitu loh. Artinya, kenapa saya bilang sensitif? Semua berkaitan dengan Habib. Iya, banyak tentara pernah berguru sama Habib. Betul nggak? Betul. Banyak polisi juga pernah sinau, pernah belajar sama Habib. Bahkan presiden pun sampai tingkat presiden juga
Kalau sama Habib itu ya mantuk-mantuk. Wali medsos sendiri pun punya guru juga Habib. Dilema tidak? Iya. Dilema sebetulnya. Makanya saya jelaskan supaya tidak dilema kita harus pisahkan dulu Habib ya Habib, Ba'alawi ya Ba'alawi. Membahas Habibnya adalah gelarnya. Membahas Ba'alawi adalah marganya. Nah, yang dibahas adalah marga tersebut itu tersambung tidak sampai pada Nabi. Nah, menurut penelitian tidak tersambung. Nah, ini butuh ilmu, butuh kajian yang harus didiskusikan gitu loh. Makanya penting sekali ada yang namanya antitesis dari penelitian-penelitian yang ditemukan oleh Kiai Imaduddin. Ya, iya. Logika enggak? Logis. Jadi bukannya ada kiai, banyak kiai yang membela, enggak, saya rasa enggak. Banyak kiai yang mencari aman. Udah terakhir kan itu? Iya. Masa kesel aku. Masa kenapa ya? Gue malah aku dipersekusi malah. Aku cuma ngomong apa adanya, jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Aku cuma ngomong apa adanya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini insya Allah bijak kok, ini bijak. Dan tidak ada unsur apapun, kita hanya membicarakan yang hak-hak, ya yang batil. Jadi silakan aja kalau nanti Anda mau bikin pertanyaan, komentar aja di bawah. Nanti saya sempat, saya akan balas, saya akan reaction, ya kan, dari komentar-komentar teman-teman semuanya ya. Wes to manut aku, penak-penak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap melawan perusuh negeri dan perbudakan. Kami siap mengusir pengasuh generasi pembajak negeri.